Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Keluarga NA bersama saya Nur Aziz. Kali ini saya akan membalas alat-alat apa saja yang biasa saya gunakan untuk ngejob wedding. Oke teman-teman, sebelum lanjut videonya jangan lupa klik tombol subscribe, like, dan komen agar saya lebih semangat lagi dalam membuat konten-konten yang lebih bermanfaat lainnya. Boleh komen mau buat konten apa lagi, silakan komen saja, tanyakan bila ada yang tidak paham. Nah, kita lanjut ke videonya. Untuk di kesempatan video kali ini saya terinspirasi dengan beberapa YouTuber yang meng-share alatnya. Ya, semoga bermanfaat juga. Saya juga ya sedikit niru-niru konsep, tapi ini ala saya sendiri. Nah, biasanya saya itu memang lebih banyak di job sinematik video kayak gitu ya teman-teman. Terus alat-alat apa saja sih yang biasa saya gunakan? Nah, singkat cerita, sebelum saya menggunakan alat ini itu pertama kali saya menggunakan kamera Canon 60D. Waktu pertama-tama belajar video itu pakai kamera 60D. Memang dulunya dapatnya itu, terus mirrorless masih sangat mahal, jadi yang sangat murah itu terus ya digunakan sajalah untuk belajar. Dan sampai sekarang saya pindah ke Sony. Kenapa pindah ke Sony? Karena fitur-fitur dari Sony yang saya butuhkan pada saat itu. Oke, kita lanjut ke alatnya. Untuk kameranya sendiri, di sini saya menggunakan kamera A6000, Sony A6000. Kenapa saya pakai Sony A6000? Karena kamera Sony A6000 sendiri sudah mempunyai fitur Full HD atau Full HD, sudah memiliki Full HD 1080, terus sudah memiliki FPS yang lumayan tinggi, yaitu sudah berada di 60 fps. Jadi ini yang saya butuhkan untuk slow motion aja udah cukup. Untuk kisaran harganya di sekitaran 5 jutaan untuk bekasnya ya teman-teman. Kalau barunya kayaknya saya nggak tahu. Terus kelebihan dari Sony A6000 ini itu ketika teman-teman menggunakan memori Extreme Pro 64GB kayak gini. Nah, ini itu teman-teman bisa menggunakan format XAVCS. Nah, itu sangat recommended buat teman-teman biar lebih tajam lagi. Gambarnya pasti lebih tajam daripada AVC HD ya. Daripada AVC HD tetap tajam yang XAVCI. Terus apalagi ya? Tapi ini hanya untuk berlaku yang memori 64GB ya teman-teman. Kalau di bawahnya harus Extreme Pro, harus Extreme Pro dan 64GB. Kalau di bawah 64GB nggak bisa dipilih untuk formatnya. Coba saya praktekkan. Terus untuk kamera ini itu memang cepet panas ya teman-teman. Jadi cepet overheat. Kalau cepet panas ya pinter-pinter gunain momen. Kalau mau akad jangan terlalu banyak shoot. Kenapa? Karena nanti pas waktu intinya malah bisa overhead dan tidak bisa ngambil momen. Jadi teman-teman bisa membiasakan itu untuk shoot momen yang terpenting dulu kayak gitu. Kalau momen-momen yang bisa diulangi mungkin bisa diulangi di setelah akad kayak gitu. Nah, ini belum full frame, jadi masih APS-C. Terus biasanya saya menggunakan ini. Kita liatin teman-teman.
Nah ini settingannya sudah kelihatan ya teman-teman. Oke, nanti saya buat footage aja nggak apa-apa. Ini settingannya udah bisa 60 fps. Terus ke bawahnya lagi. Nah ini kalau nah itu paling atas. Nah kalau sudah pakai 64 GB bisa pakai format XAVCS. Terus lagi kayaknya udah cukup. Terus lagi lensa yang saya pakai ini bodinya belum ada image stabilizer-nya, jadi saya masih menggunakan alat tambahan yaitu Zhiyun Crane. Ini alat tambahan untuk menstabilkan gambar pada kamera ini. Kalau kamera-kamera yang terbaru sekarang kan udah ada image stabilizer-nya, jadi agak lebih tenang ketika memakai tangan aja atau handheld kayak gitu ya. Ini saat itu lebih tenang. Terus saya menggunakan lensa lebar di angka 16 mm f 2,8 miliknya Sony. Ini lensa ini cukup murah, hasilnya lumayan bagus. Terus apa ya, kisaran harganya kayaknya di sekitar 1,5 juta untuk harga secondnya, kalau barunya saya nggak tahu. Terus ini f nya bisa 2,8, jadi sudah sangat enak sekali untuk shoot kosong, dekor, opening kayak gitu. Terus buat di tempat-tempat sempit ini sangat bermanfaat. Lanjut lagi untuk lensa yang kedua, itu dipakai Sony juga di 35 mm. Jadi dua-dua lensa yang saya pakai ini lensa fix semua, tidak lensa zoom. Karena apa? Ya kayaknya enak banget gitu loh, nggak usah pakai zoom. Terus gambarnya tetap tajam. Terus ini di f1,8. Ini udah OIS. Jadi kalau pakai lensa ini itu image stabilizer-nya dapat dari lensa kayak gitu. Terus biasanya saya kalau weddingan itu sedia 1 baterai ori dan 2 baterai cadangan. Di sini saya pakai merek Wasabi. Nggak tahu ya, seneng aja pakai Wasabi. Terus lanjut lagi memori tadi ya. Kalau memori saya pakai yang Extreme Pro 120, kecepatannya 64 GB. Nah di semua alat inilah yang saya biasa gunakan untuk shoot wedding cinematic versi saya. Untuk hasilnya teman-teman bisa lihat di channel YouTube saya NA Studio Jepara. Teman-teman bisa follow, bisa lihat hasilnya di situ. Terus kalau ada yang perlu ditanyakan dari alat-alat yang saya gunakan ini, itu silakan tanyakan. Terus ini harganya kisaran, kalau saya beli kemarin itu kisaran 3 juta, 3,5 juta deng. 3,5 juta. Ini lumayan bagus hasilnya. Terus kalau buat shoot gitu udah bagus sekali. Terus fokusnya juga lumayan cepat kalau pakai yang ini. Cuman kalau pakai yang ini itu kalau di low light itu memang agak lambat untuk fokusnya. Nah inilah alat-alat yang saya gunakan untuk mengambil video sinematik, dan hasilnya teman-teman tadi sudah saya bilang, nanti saya sertakan linknya di deskripsi untuk channel YouTube NA Studio Jepara buat teman-teman referensi. Nah kalau saran saya teman-teman, kalau memang baru belajar kamera ini sudah sangat recommended. Kenapa recommended? Karena ya tadi sudah Full HD dan sudah 60 fps. Kalau sudah 60 fps kan kalau dibuat slow motion itu sudah enak sekali. Terus lagi ini memang kamera yang menurut saya paling murah dan paling mempunyai fasilitas yang sangat unggul seperti itu. Oke, sekian dulu, semoga bermanfaat video ini. Terima kasih buat yang sudah menonton. Semoga dalam keadaan sehat selalu, dilancarkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Saya Nur Aziz, mohon maaf apabila ada salah-salah kata karena saya hanya manusia biasa. Oke, saya Nur Aziz pamit dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.